warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di obrolan budaya RRI.net Takengon, di mana pada hari ini kita akan membahas bersama tentang salah satu kesenian yang berada di dataran tinggi Tanah Gayo, yaitu seni didong. Di mana seni didong ini, pemirsa, adalah perpaduan antara seni tari dan juga seni suara. Didong biasanya ini dihiasi dengan syair-syair menarik ataupun syair-syair yang sangat indah yang dilantunkan oleh seorang C dan diiringi oleh para penepuk bantal ataupun tangan dan juga beberapa alat musik lainnya yang sering dipadukan dengan seni didong ini. Nah, untuk membahas terkait dengan didong ini mulai dari zaman dahulu hingga saat ini, di mana masyarakat masih tetap melestarikan seni didong ini di dataran tinggi Tanah Gayo ini, kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang telah hadir ke studio RRI.net Takengon pada malam hari ini, yaitu sudah ada di studio bersama kita Bapak Sapri Gumara. Ini merupakan seorang ya Bang ya, seorang dari klub Didong Arita Muda. Dan uniknya lagi, kita ini adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang ada di Provinsi Aceh. Alhamdulillah. Apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat Bang ya. Kita dengan seni indah, kata penyair dulu yang saya dengar gitu lah. Ilmu mudah. Dengan ilmu mudah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga pendengar dan pemirsa RRI.net, bersama kita juga sudah hadir Bang Sarami Putra. Biasa disebut kalau di dataran tinggi Tanah Gayo ini dengan Onot Kemara gitu ya. Oke. Nama kerennya Okem. Iya, nama kerennya Okem. Abang ini merupakan selaku pelaku seni dan juga sering juga ngeceh, Bang. Sering. Ngeceh, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga, Bang? Alhamdulillah. Baik, bagaimana eksistensi seni didong yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo? Tentunya kita akan mengulasnya bersama kedua narasumber kita ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.net Takengon. Bersedih beweni insan beriengon liwat berita di tanggal 5 jam 9 sawah panggilan pusara ulama. Jainuddin MJ ngulaku Tuhan ameh perumuran di laut Selasa Duhama 60 tahun usia berjalan, taring ne kenangan wan mimbar musala sayang di ulama. Jainuddin MJ seorang kiai diingati selama masa dari umat tiga terbilang ni ko ae berperi rami di jemaah. Jainuddin MJ ulama berani akui seluruh negara Duhama. Wae ceramah engeku sokini geremeralasi membela agama sayang di ulama.
karena ngebeloh jemamu rege munentah mendede seluruh Indonesia. Taring gambari iwani video kemukai kita engon layar kaca. Jainuddin MJ naringan dunia seluruh entero mengirim doa doa. Mari semiang kita muniro Bugawani serga ibu pun si Sarah sayang di ulama. Ulama woi tengku jasamu luar biasa. Jainuddin MJ mulo selalu si kudukmu tetap bela agama. Uladu woi tengku jasamu luar biasa. Jainuddin MJ mulo selalu si kudukmu tetap bela agama. Baik, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net Takengon pada malam hari ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa seni didong ini adalah salah satu kesenian tradisional Gayo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Langsung saja kita mengobrol bersama dengan Bang Sapri Gumara dan juga Bang Sarami Putra atau Bang Okem pada kesempatan kali ini. Bang, sebetulnya ini ke Bang Sapri dulu kayaknya, ke Bang Sapri Gumara. Bang, sebenarnya didong ini dari dulu hingga saat ini seperti apa Bang eksistensinya di dataran tinggi Tarogayuh Gayo sendiri? Baik, terima kasih kepada RRI telah mengundang saya untuk ngobrol ya, bukan dialog. Bukan dialog. Ngobrol santai mengenai budaya, khususnya didong. Ya, seperti kita ketahui bersama, didong itu dari masa ke masa ada saja perubahan dan selalu eksis kan. Ya, artinya dari dulu hingga sekarang ini tidak adakah perubahan ataupun adakah maju mundur? Kalau kita bilang dari eksistensi kan ada yang maju ada mundur. Adakah hal-hal seperti itu Bang dari dulu? Pertama, saya tuntaskan dulu perubahan ya. Perubahan itu dari semenjak adanya didong, ya setiap zaman ada perubahan. Mengikuti perkembangan masa. Itu masalah perubahan. Kemudian eksistensi ada maju mundur, ya iyalah, pasti ada maju mundurnya. Itu pun tergantung zamannya. Kadang-kadang eksisnya di daerah atau di kancah nasional atau internasional. Itu dulu kita sepakati. Eksis di daerah, kita kan masih melihat didong kan, dari zaman dahulu sehingga sekarang. Terkecuali sekarang di musim pandemi corona ini kan kita tidak ada lagi mengadakan didong jalu. Ya, karena tidak bisa berkerumun. Jadi eksistensi maju mundurnya didong itu ada setiap tantangan zamannya. Oke, kalau berbicara dari unsur didongnya sendiri, ini fungsi dari didongnya sendiri nih Bang, perubahan dari masa ke masa. Ini apakah masih sama dengan zaman dahulu? Diperuntukkan didong ini kan seni ya, kita bilang seni. Kalau orang awam bilang kan hanya seni. Kita hanya menonton saja, orang menampilkan seni, ya kita menonton. Nah, ini dari zaman dulu hingga sekarang apakah fungsinya hanya seperti itu saja gitu, Pak? Ya, fungsinya juga berubah. Fungsi seni itu kan pertama menghibur kan. Namanya juga dunia hiburan. Berarti fungsi pertama menghibur masyarakat. Lalu di dalam hiburan itu termuatlah suatu lirik, kata-kata yang menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan oleh penciptanya.
bukan pembawa lagunya. Penciptanya ingin menyampaikan sesuatu. Contoh, kalau sosial dia menyampaikan, didong itu bisa menyampaikan politik, bisa menyampaikan agama, bisa menyampaikan pemerintahan, bisa menyampaikan resam, bisa menyampaikan sejarah. Itu fungsinya. Pertama hiburan, di dalam hiburan itulah termuat apa yang mau disampaikan oleh penciptanya. Pencipta dan pembawa itu beda. Ada juga pencipta yang bisa membawa. Ada juga pencipta, hanya pencipta, tidak bisa melantunkan lagunya kan? Ada juga yang bisa melantunkan lagunya, tidak bisa menciptanya. Artinya itu kira-kira ada makna dari setiap syair-syair yang disampaikan seperti itu, Bang? Ada. Menurut Bang Hakim nih, Bang, kalau dulu sering kami dengar ini didong ini digunakan untuk sarana, apakah itu penggalangan dana kah, atau apakah namanya yang bisa dilakukan mengumpulkan orang dengan seni didong ini. Ini menurut Bang Hakim gimana? Oh ya, jadi kembali dulu kita ke dulu ya. Sebenarnya yang dimiliki oleh darah orang Gayo itu seni tradisinya didong. Lain-lain hal nanti kita ceritakan. Didong ini dulu sakral. Sakral itu tradisi. Nah, dulu didong ini sebagai alat media syiar bagi orang Gayo. Media syiar. Media syiar, media dakwah, kemudian include cerita secara global, seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi. Dia bercerita tentang Tuhan, dia bercerita tentang dunia, dia bercerita tentang ibu, bapak, semua global, include-nya global. Nah, saya rasa sebelum Indonesia ada konteks gotong royong, didong sudah ada. Kenapa? Dulu membangun jembatan fasilitas prasarana negara, katakan ini jauh Indonesia sama Gayo ya, tapi didong itu sudah membangun prasarana itu. Arti konteksnya, satu klub dijumpakan dua klub untuk membangun sebuah fasilitas negara, katakan rumah sekolah, pemerintah, masjid. Apa yang ada di didong itu terkandung makna-makna syair yang di didong itu adalah sebenarnya maka disimpulkan dia media syiar. Media syiar melalui lantunan lirik, kemudian itu menjadi roh, darah bagi orang Gayo itu sendiri, sehingga seharusnya tidak luntur sampai hari ini. Nah, dan memang tidak luntur hingga saat ini. Tidak bisa luntur didong itu dari darah orang Gayo. Kenapa? Udah saya katakan tadi, didong ini ikut membantu prasarana negara, rumah sekolah, masjid, jalan, jembatan. Jangan salah-salah nanti. Artinya, mereka jangan menganggap Ceh Didong itu tidak berkontribusi terhadap negara ini. Nah, saya berani mengatakan Pak Gumara, didong ini include secara global. Dia bercerita tentang dunia. Saya teringat syairnya Pak Dut Kalempan tuh. Dia cerita dunia. Dunia. Nah, dunia. Entah mungkin itu cerita kisah cinta. Nanti kita ceritakan lebih lanjut. Kemudian para syekh dulu 7 maestro itu bercerita. Saya simpulkan dulu sebentar ya. Apa itu didong? Didong itu adalah seni. Seni bukan seni menghina, bukan seni mencaci, bukan seni mencela. Didong itu seni. Kata Allah itu, barang siapa yang menghibur saudara-saudaranya tersenyum, dia dapat pahala. Artinya yang terkandung di didong itu adalah seni tutur, seni sastra, kemudian bahasa ikhtibar yang ada di lingkungan didong itu sendiri. Ada unsur gerak, ada unsur tari. Nah, kemudian ini menjadi seni sastra tertinggi. Maka saya katakan Pak Gumara, seluruh dunia mungkin lagu tradisi terbanyak di Gayo. Mungkin nanti kita survei bersama. Satu Ceh bisa menciptakan 350 lagu, contoh Pak Gumara.
Saya kalau cerita Pak Gumara, saya berdiri nih, saya bersyukur nih. Karena mencipta. Nah, satu C 350 lagu, kemudian kalau kemungkinan 30 C, sekian lagu. 900. Ini maka saya dorong kami secara ilmu seniman, saya dorong pemerintah untuk melakukan ini buat museum besar di negeri ini. Iya. Museum tentang didong. Museum didong harus sendiri. Kenapa? Karena saya yang dulu, saya ingat bapak, saya kenal dekat sama bapaknya Gumara. Ya. Almarhum Dia Isa. almarhum Pak Isa, semoga Allah luaskan kuburnya. Beliau menciptakan lagu sampai 200-300 lebih. Belum lagi kita bicara Awan Daman, Awan Lakiki, Awan Coet, C7, C Kumbang, Awan Zahak, Awan Toet. Kenapa? Karena ini menjadi roh negeri ini. Iya. Loh, kok sekarang Bang Didong ini jadi luntur? Ini harus dibahas dengan serius. Karena orang bertanya dari luar, loh, kamu kesenian kamu, tradisi kamu apa? Tari Pak, tari apa? Tari gua. Satu lagi, Didong. Kok anak-anak nggak ada sosialisasi Didong di sekolah-sekolah, di fakultas-fakultas? Nah, harapan kami sebagai seniman, Pak Gumara juga sebagai seniman, ini tidak boleh luntur karena ini menjadi darah daging. Oke. Artinya alat media syiar bagi orang Gayo. Oke, berbicara dengan media syiar yang Abang sebutkan tadi, mungkin ini bisa dijawab dengan Bang Sapri Gumara atau juga Bang Okem. Apakah saat ini seni didong ini masih digunakan untuk media syiar itu terus? Gimana? Masih. Bang? Masih. Karena syiar itu kan menyampaikan. Awal tadi sudah saya sampaikan, menyampaikan keagamaan, politik, resam, sejarah, kepemerintahan. Program pemerintah juga bisa disosialkan Melalui seni didong ini. Sayur-sayurnya gitu, Pak. Dan itu masih berlaku semenjak kami sampai sekarang, di zaman kami itu masih berlaku. Contohnya saya mulai didong itu 2010. 2010 baru mulai didong gitu, Pak. Masih belum lama berarti. Baru mendirikan Arita Muda itu 2010. Iya. Tapi sebelumnya ikut dengan almarhum Bapak. Kemudian syiar itu masih berlaku. Contoh, kalau dikatakan orang juga tidak lagi menyampaikan syiar, salah juga. Karena dari setiap ronde didong itu setengah jam tuh kan? Iya. Setengah jam satu grup. Pertama ya teponem tadi, hiburannya bagi masyarakat kan, penyemangat. Yang keduanya ada untuk nasihat, aman mayak, inan mayak, ya kan? Oke. Lagu ketiganya bisa juga tentang ada satu ulama yang meninggal, Jainuddin MZ. Kan pernah saya buat lagunya tuh. Iya. Itu kan syiar. Betul. Jadi tidak semerta-merta di dalam setengah jam itu 5 lagu tidak ada siarnya. Oke. Di setiap ronde itu ada siarnya, 1 lagu. Semua terus siar pun nggak boleh. Penontonnya nggak mau, bukan cehnya nggak mau. Iya. Makanya bosan gitu. Ada unsur bosan. makanya dia di dalam 1 ronde setengah jam ada lagu teponem bahasanya, ya kan? Ini mengatain yang grup sana, ini ngatain grup sini. Kemudian lagu keduanya nasihat, yang ketiganya keagamaan, yang keempatnya muda-mudi. Harus ada kan lengkap. Jadi nanti kita berbicara tentang penyajian juga nih, Bang. Penyajian dari dulu hingga sekarang, yang dulunya tidak ada di Dong Jalu sudah ada di Dong Jalu. Ini nanti kita bahas juga. Tapi sebelumnya pendengar dan pemirsa RRI.net, kita akan saksikan dulu beberapa kesenian didong yang akan tampil berikut ini untuk Anda. Bagaimana penyajian seni didong itu sendiri, dan Anda akan melihatnya sendiri tetap di obrolan budaya RRI.net Takengon.
Baik pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net Takengon bersama Bang Sapri Gumara dan juga ada Bang Okem di studio RRI Net kali ini. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang didong yang dijadikan media syiar dan juga tadi Bang Okem juga sebutkan bahwa didong ini adalah salah satu media juga dalam penggalangan dana membangun fasilitas ya, fasilitas-fasilitas negara pada zaman dahulu. Sedikit Bang bercerita tentang itu. Kalau sekarang ini media didong ini apakah masih dijadikan sebagai media penggalangan dana hingga saat ini? Nah, ini yang jadi permasalahan. Saya survei keadaan saat ini yang bahwasanya saya minta maaf dulu nih Pak Gumara, pemerintah kurang peduli nih. Kenapa? Pemerintah kurang peduli. Kurang peduli. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada orang kerja di negeri ini ya, mungkin di Dong Jalu nggak ada.
Ini saya ponis. Seharusnya tidak demikian. Kenapa saya anggap ini sakral? Saya kembali dulu ke Syekh Wandaman. Mungkin beliau menciptakan lagu aman, saya belum saya survei. Dia mengatakan dunia ini harus aman. Aman, aman mi aman denian. Dia tidak mengatakan gayo aman. Berarti di dong di global dong. Iya, dia mengatakan dunia ya. Dunia, bukan aja. gayo aman. Sebenarnya apa yang harus aman? Batin sebenarnya. Batin harus aman. Jangan kita bersih jalur. Ya. Itu amanah dari Wandaman. Nah, kan 7 maestro mereka dulu. 7 maestro itu Toet. Ya, Toet 1942 lagunya sudah ada. Saling Global menciptakan lagu Jejari tentang politik dunia, bukan politik Indonesia. Karena multitafsir yang diciptakannya itu. Dia cerita jari-jari yang beruntung pergelangan. Berarti cerita politik dunia globalnya. Kalau bercerita tentang kisah cinta dan semangat, macam mana orang gaya terus bekerja, itulah Kiki. Bercerita tentang semangat membangun Indonesia harus bangun, harus gayo harus bangkit, kopi harus bangkit. Pangra Oce, Besar. Bercerita tentang amanah dan aman, Awan Daman. Bercerita tentang politik, dunia sosial dan budaya, Awan Sahab. Karena dia dalam sejarah PKI ikut. Nah, kenapa saat ini harus ada orang ngerjir dulu baru ada didong? Ini keras saya mengatakan sebagai seniman. Ngerjain ini nikahan, Nikahan. Pernikahan. Berarti kita membodohi budaya dong. Berarti kita membodohi tradisi dong. Makanya saya katakan di sini, pertanyaannya adalah, apakah tidak ada kontribusi Ceh Didong para negeri dulu, zaman dulu ke dalam negeri ini? Siapa pernah dikatakan tidak ada? Iya. Ada. Saya ingat masih kecil membangun masjid raya. Saya kelas 2 SD sudah jadi Ceh Pak Umar. Masjid Raya Takengon, Masjid Raya Takengon. Saya ingat. Apa kata lagi kepada saya itu? Hoeno waraka bate koen kuino kulubana esa. Apa itu kulubana? Jalan sudah mulai aspal. Apa dikatakan di situ? Enti lale kumuku sak cap gombak no bure ibuan ko buat barik sana. Artinya disuruhnya kita ayo terus bekerja karena negeri ini sudah mulai membangun. Nah, itu kan media syiar sebenarnya. Nah, ajakan gitu Bang ya, semangat untuk kenapa? membangun gitu ya. Kenapa saat ini luntur? Entah itu mungkin peradaban globalisasi bagaimana ya. Entah ini mungkin terlalu IT, entah apa segala macam. Yang jelas tidak bisa membodohi tradisinya sendiri. Nah, yang Abang lihat saat ini mungkin para anak muda sekarang milenial ya. Saya ponis tidak begitu suka terhadap tradisinya. Nanti kita buka, Pak Gubernur kita undang, kita buka workshopnya. Ini ada apa? Ini ada apa? Aneh bin ajaib dan ajaib. Sosialisasi pemerintah seharusnya ini penuh. Saya bangga terhadap Banda Muria, bukan karena Aceh Tengah apa segala macam. Mereka sedang bangkit sekarang. Sedang bangkit. Terus mereka bikin teman budaya. Saya ngomong di Banda Aceh, ini harus bangkit. Tradisi ini tidak bisa dicetak-cetak. Tradisi Didong itu nggak bisa dicetak-cetak. Tetap tradisi Didong itu milik orang Gayo, rohnya orang Gayo. Media syiarnya orang Gayo. Alat percakapan sama dunia itu orang Gayo. Nah, kontribusi pemerintah harus mendidik kami dong. Kontribusi, maaf Pak Gumana sebagai calon yang duduk sekarang di Banda Muria sebagai anggota DPRD Banda Muria, saya bersyukur. Kenapa? Terus sosialisasikan ini. Saya berharap seperti itu. Karena Bang Okem sudah menyinggung dengan itu. Tanggapannya mungkin Bang selaku Bang Gumaras, Ceh Didong dan juga sekaligus Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pelestarian seni Didong yang menjadi media orang Gayo untuk persembahan untuk dunia gitu. Ya. Gimana Bang tanggapannya? Pertanyaan saya mau jawab pertanyaan pertama. Kenapa Didong itu berubah-ubah? Dulu bisa digunakan membangun fasilitas umum, masjid, madrasah, tempat ibadah, sekolah.
Ya dulu memang tidak ada fasilitas lain. Didong itu bisa dimanfaatkan, diundang grup A dan grup B, dibuatkan suatu panggung, lalu ada tiketnya kan? Ada tiket 5.000 atau 10.000. Uang tiket itulah untuk membangun fasilitas umum tersebut. Nah itu sekarang nggak ada lagi kan? Ya. Karena tidak ada lagi panggung. Panggung yang didong tiket itu tidak memungkinkan lagi kita buat. Ada alasannya, bukan tidak beralasan. Apa alasannya, Bang? Itulah kemajuan zaman. Oke. Sekarang orang bisa lihat didong di YouTube. Orang bisa lihat didong di Media sosial. di handphonenya masing-masing, di Facebook kan. Untuk apa lagi jaga-jaga malam sampai jam 3 malam katanya, di situ udah lengkap. Jadi memang mudah. Nah, kalaupun kita adakan didong panggung itu mau dikembalikan fungsinya kepada awal dulu, nggak efektif lagi. Karena pasti siapa yang mau membayar 10.000? Toh nanti saya bisa lihat di media Bisa sosial lihat di sini gitu kan. ya. Kemudian satu lagi ketika sekarang didong, sedang didong aja orang bisa lihat siaran langsung. Ya. Betul kan? Oke. Kan nggak mungkin lagi orang bayar 10.000 tiket. Makanya itu tidak efektif kita lakukan sekarang. Oke. Bukan cehnya tidak mau. Kayaknya mau saja karena memang Cehnya kan mau buat sudah panggung. berdarah dari daging Ya gitu kan? ya. Itu udah lama dan nggak bisa kita aktifkan sekarang. Oke. Perkembangan zamannya yang membuat seperti itu. Oke. Tapi jika misalnya seperti itu, Bang, apakah kemungkinan nanti ini kan kita sebut tadi seni tradisional, apakah akan bisa berubah nanti menjadi seni modern kah misalnya? Udah Nggak, bisa. Saya jawab dulu. Modern itu diartikan dulu. Ya, gimana? Gimana menurut Bang Kim? Secanggih apapun dunia, itu kita garis bawahi. Tradisi itu tidak boleh lekang. Oke. Tetap tradisional tapi penyajiannya modern gitu. Silakan. Tradisi tidak boleh melekang dari darah orang Gayo. Itu didong. Kemajuan apapun dunia ini didong harus ada. Mungkin sajiannya beda. Oke. Loh, Tempatnya beda. kok sekarang didong nggak bisa diundang? Misalnya contohnya ke Takengonde Aceh Tengah Benembur ya, menyumbangkan misalnya ke Budi Luhur, bisa saja. Oke. Masalahnya sekarang, apakah mereka tuli? Apakah apa? Saya tidak tahu. Yang jelas, tradisi itu tidak bisa terkuras oleh kemajuan zaman. Oke. Itu Tetap jelas. tradisi. Tetap namanya tradisi. seni tradisi. Nah, masalahnya hari ini, apa yang membuat didong itu lemah sampai 30% di jiwa-jiwa Anak muda. milenial sekarang? Contoh mungkin HP. Kembali kita ke dasar awal. Tradisi itu tidak boleh terkuras oleh apapun. Oke. Itu tradisi. Maka tradisi itu tidak bisa difestivalkan. Oh, tidak bisa festival kan? Tradisi tidak bisa difestivalkan. Yang bisa kolaborasi, kemudian terus yang lain-lain. Nah, tradisi nggak bisa. Yang bisa digelarkan, pergelaran. Pegelaran namanya ya. Tradisi. Seandainya di Indonesia terjadi festival musik tradisi, mungkinkah Jawa itu menang? Nggak mungkin. Tradisi itu nggak bisa difestivalkan. Oke. Artinya intinya adalah didong ini tetap menjadi kesenian tradisional dari dataran tinggi. Nah, itu dia. Yang paling kita takutkan nanti. Milenial sekarang ini sekian ribu lah. Cuma 1.000 orang yang cinta. Itu hilang Gayo nih. Oke. Saya bisa katakan hari ini Gayo ada mungkin karena didong. Oke. Bahasanya Bahasanya ya. Pak. Saya ingat lagu beliau, mungkin Bapak yang ciptakan. Ada media syiar yang melekat sampai hari ini, lagunya Sajadah kalau nggak salah. Itu syiar agama berarti. Iya. Nah, itu kalau saya dengar lagu itu, besok bisa terbang ke Jakarta. Kenapa? Karena semangatnya tinggi. Berarti yang jelas, apa yang terkandung dalam didong itu? Oke. Yang tergandung di didong itu adalah bahasa sajian hati, bahasa minsal, bahasa iktibar. Biasanya di mana ada bahasa minsal, bahasa iktibar, itu ada ibu. Ibu ini bumi. Nah, dalam tradisi disebut, maka
tradisi ini tidak bisa lekang dengan kemajuan zaman apapun. Tetap dia ada tradisi. Oke. Masalahnya hari ini mungkin kurang peduli, bla 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 bla. Oke. Sedikit saya tambahkan. Ya, silakan, Bang. Di dong itu saya optimis tetap ada. Oke. Tapi penyajiannya beda. Kan dulu tadi pertanyaannya apakah bisa itu diaktifkan kembali membangun fasilitas umum melalui di dong itu. Iya. Kan itu pertanyaannya. Oke. Saya bilang dulu itu bisa dilaksanakan. Sekarang yang Sekarang susah kalau gitu. panggung mau diaktifkan membangun pakai tiket lah, nggak bisa. Susah, ya. Karena kita terhalang oleh bukan terhalang. Orang bisa nonton dengan mudah tanpa harus ke panggung itu. Sedangkan mengadakan panggung itu perlu biaya kan? Yang mengembalikan biaya panggung itu siapa? Oke. Itu kalau kita bicara dari sudut bisakah dijadikan media penggalangan dana atau membangun fasilitas lainnya. Kalau yang dikatakan seperti katakan Bang Okem tadi bahwa ini dijadikan pagelaran gitu, Bang. Ini gimana? Masih bisa ya? Kan bisa. Bisa ya. Sekarang yang terjadi di dong itu seperti Pak Okem ketika ada orang pesta kan, pesta perkawinan. Ya, artinya pagelaran-pagelaran yang khusus dengan seni tradisional di dong itu yang jarang sekarang gitu, Bang. Jadi sedikit saya tambahkan, sebenarnya apa yang membuat di dong ini kaku hari ini? Apa yang membuat di dong ini sehingga dibilang kalau bahasa gawanya mati ama, gak mungkin mati ama, mati ini gak mungkin mati ini. Kami seperti kami ini ceh. Bahagia menciptakan lagu itu ada. Masalahnya apa ini membuat kaku? Berarti ada unsur lain yang harus membantu kan? Oke. Kenapa? Sifatnya tradisi. Kalau hari ini tradisi itu dibodohi, kan sudah bodoh kita semua. Saya survei ke Jawa Timur, saya survei ke Jogja, masalah tradisi lah. Saya survei ke Bima. Mereka masih melekat. Oh ini saya masih melekat. Begitu saya diminta untuk melantunkan lagu di dong di sana, mereka heran. Loh, Pak, ini kalau saya bayang-bayangkan kunci gitarnya udah banyak sekali. Ini lagu mana ini katanya? Nah, itulah kehebatannya satu. Orang gayo zaman dulu tidak mengenal alat modern. Otodidak. Semua ya. Tapi setelah dibawa ke kunci modern, ini kuncinya seperti orang Eropa main gitar kan. Nah, itu keunggulannya yang memang tidak pernah digarap sama sekali di media apapun. Maka Tapi begini, saya tambahkan Pak Oke. Saya menganggap nggak ada luntur. Nggak luntur ya? Dia berubah. Penyajiannya ya. Karena sekarang kalau seandainya corona ini tidak ada, di dong itu menggema di mana-mana. di mana-mana di setiap pesta perkawinan. Berarti kan tidak luntur. Tidak luntur. Hanya penyajiannya dulu di dalam panggung yang pakai tiket, sekarang di dalam pesta-pesta perkawinan. Karena zamannya sudah berubah ke situ. Nah, menurut saya itu tidak luntur dan saya optimis itu tetap ada sepanjang masa, tapi penyajiannya berbeda-beda. Kemudian seandainya kalau corona ini habis selesai, di dong ini akan kembali menggema di setiap pesta-pesta perkawinan. Berarti kan tidak luntur. Oke. Berarti mungkin selain yang dikatakan oleh Bang Gumara dan Bang Okem, bahkan sekarang di dong ini sudah masuk ke studio rekaman gitu, Bang. Jadi makanya gini, saya tambahkan gini. Dinikmati kembali. Dia kan begini, saya tambahkan. Penyajiannya berbeda dari zaman ke zaman. Sekarang saya mau buat lagu, mau bersiar kembali. Medianya kan ini kan, YouTube. Seperti RRI sekarang, yang kita lakukan sekarang ini udah media YouTube. Oke. Berarti di dongnya kan ada. Iya. Tapi penyajiannya lewat digital. Oke. Berarti yang perlu digarisbawahi, di dong itu tetap ada. Oke. Sampai selamanya. Kemudian kalau kita bilang juga tidak suka lagi didong milenial kan? Tidak juga. Ada sebagian yang saya survei, kadang-kadang orangnya gagah, brimo segala macam. Coba buka handphonenya bisa aja didong di dalam itu.
Berarti artinya seni didong ini sudah mendarah daging di masyarakat. Dan itu tetap ada selamanya. Kemudian, kenapa sekarang kita bilang didong itu luntur? Sebelum corona didong itu mungkin setiap malam ada. Di Pondok Baru Kemara dengan Dama Meriah, di Bintang ada Sidang Temas dengan Kabri. Setiap malamnya hampir ada. Di malam itu mungkin ada di Belang Kejeren juga Sinerjaya dengan Kalau kalau tidak ada corona. Ini pun saya yakin kalau ini berakhir corona ini, didong ini kembali menggema di Tanah Gayo, Aceh Tengah, Bener Meriah, khususnya Gayo Luas, tapi tempatnya di dalam pesta perkawinan. Sekarang aja udah sering kali orang ngundang. Kita bilang tapi kan masih belum bisa. Kan gitu, nggak bisa. Berarti didong itu masih ada. Seperti kata-kata radio RRI, Indonesia masih ada. Radio Rimba Raya kan. Oke, seru nih bicara tentang didong pendengar. Jadi dulunya didong ini hanya dilakukan oleh satu klub saja, menyuarakan atau menyairkan satu klub didong gitu Pak. Tapi sekarang sudah ada didong Jalu namanya. Nanti kita akan bahas itu kapan adanya didong Jalu ini bersama dengan dua narasumber kita. Tetaplah bersama kami di RRI Net Takengon. Baik, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Takengon yang membahas tentang kesenian tradisional Gayo, yaitu seni didong. Dan nanti sudah banyak kita bahas ya bersama dua narasumber kita, Pak Sapri Gumara dan juga Sarami Putra atau Bang Okem, terkait dengan didong ini. Kita lanjut Bang. Dulu kami sering dengar ini kalau didong itu sebenarnya tidak ada di Jalu. Nah, kita berbicara masalah perubahannya. Nah, sebetulnya sejak kapan didong Jalu ini mulai ada gitu? Ya Bang Sapri mungkin. Pak Okem yang Oh, begini. Okay. Didong ini sebenarnya dari syair. Syair itu biasa dilakukan tatkala cita-cita di Joyah dulu ya, masjid-masjid dia melakukan syair sendiri. Bisa saja 2 orang. Belum ada bertepuk tangan. Nah, kapan didong Jalu ini ada? Banyak orang berbicara tentang persepsi zaman Belanda. Sebenarnya didong ini menjadi roh dan tradisi mendarah daging di negeri ini. Didong Jalu itu ada mungkin dulu bukan didong Jalu, yang didong bertengkeh. Maka berbalas pantun kalau bahasa Indonesia. Bangunnya didong di negeri ini, mencuat di negeri ini, itu 1938. Itu diawali dengan Awan Tohet ya. Kemudian apa yang istimewa di negeri ini?
ada malu antara kampung ini bersama kampung yang sebelah. Oh, mereka bisa, kok saya nggak bisa? Maka ada grup di negeri ini. Nah, maka terjadilah Didong Bertengkeh. Bahasanya secara global itu Didong Jalu. Sebenarnya apa yang ada di Didong Jalu itu bukan memuji seseorang, misalnya kayak Pak Okem panjang rambut ada kutu, bukan itu. Bukan itu. Nah, contoh Awan Siti menciptakan lagu Kayuh tentang kisah cinta sebenarnya. Kisah cinta. Contohnya begini, kayuh peraungku lane mas. Berarti dia bercerita tentang kisah cinta kan? Kayuh peraungku lane, ku boboh luge galah di lumu. Apa enggak lane perahu tu galah lumu lugenya? Nah, hari-hari kapalku ku boboh layari sedihlah. Isi hati yang ada di situ mana mau pergi perahu tuh. Artinya cerita kehidupan. Kemudian di akhir rapnya itu sampaikan lagu. Isawah kope salamku, salamku, iperinku. Gitu ya? Katakan nanti kepada siapa dikatakan? Kepada laut yang hilang bekas perahu itu. Sebenarnya itu cerita kisah cinta. Akhir ceritanya dia bercinta sudah 18 tahun. Satu hari datang brimob, mau dilawan tampar pakai bedil petakir kiri. Itu ya. Nah, berarti di dalam Didong Bertengkeh itu ada cerita kisah cinta. Lalu Musara katakan dia cerita kisah cinta juga Musara itu. Dibawa lagu India. Itu tengkeh namanya tuh. Musara bawa lagu cinta, Mahlil bawa lagu cinta. Nah, mungkin singgungan persepsi kata-katanya mungkin lalu padi, ada iktibar. Bahasa iktibar artinya begini, kayu yang ada di gunung itu bukan semuanya untuk papan, ada untuk igu, ada untuknya. Nah itu dulu. Kenapa terkuras dengan zaman hari ini harus bahasa milenial kata Pak Gumara? Mungkin mempermudah anak-anak milenial memahami gitu ya. Sananya saya katakan hari ini, wen lagu gerepaham koken bahasa Jerman lelang lulu kinatemu, nggak tahu dia lelang lulu. Lelang lulu nih apa gitu ya kan? Pulang dia dari nonton itu kali bahasanya mungkin seperti itu. Paham. Sebenarnya kita harus kembali kepada awal yang sebenarnya ya, karena tradisi. Nah dulu terus di 1938 itu Toh itu berdidong. Didong Jalu mungkin bahasanya membangun fasilitas negara, fasilitas masjid, segala macam. Ada Didong Jalu. Sampai hari ini Didong Jalu itu melekat ke darah-darah orang Gayo. Artinya Didong Jalu ini sebenarnya sudah ada semenjak zaman dahulu gitu. Sudah. Karena kami pernah dengar yang seperti Abang katakan. Paradigma di masyarakat ini bahwa di zaman Belanda lah baru ada. Nah, ini ceritanya ke sejarah ya. Belanda berpikir di satu negeri Indonesia itu ada budaya yang sangat tinggi, bahasanya filsafat, kulangit bintang 7, kutu kopi mata, Sunukronyo survei ini harus masuk ke budayanya. Maka orang Gayo itu dikumpulkan melalui apa? Melalui Didong. Ada dia Tengku Malem Putih segala macam bla 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 lah. Orang Gayo itu mudah dikumpulkan dengan Didong. Maka dihasut. Nah itu dia permasalahannya. Jangan salah nanti persepsi bahwasanya Didong ini karena Belanda bukan. Iya. Artinya kalau kita sebut secara bahasa Bang, Didong Jalu. Kalau Jalu ini dalam bahasa Indonesia apa ya? Diadu gitu ya. Diadu. Persepsi mungkin orang awam yang hanya selaku penikmat seni gitu ya. Apakah tidak berpikir bahwa ini akan menimbulkan konflik antara klub satu dengan klub yang lainnya gitu yang saat itu sedang berjalu? Ini gimana Bang menurutnya? Begini, saya tuntaskan dulu pertanyaan yang awal. Pertama, apakah Didong Jalu ini baru adanya sekarang? Zaman Belanda kah atau sebelum Belanda kah? Saya bukan kapasitas bisa menerangkan sejarah itu. Karena cerita itu kan dari sumber lain bisa saja berbeda. Dari sumber lain berbeda. Maka dalam pertemuan kali ini saya tidak menjawab tentang sejarah itu, karena dia bisa saja berubah-ubah ya. Gitu. Kita tanya sama sumber lain beda, sumber lain berbeda. Ada sahabat saya Ceh juga, seorang Tengku juga,
Tuku Mukti dari Rawi kan, itu lain lagi. Lain cerita. Makanya saya tidak mau menceritakan itu, karena kan tidak ada bukunya kan. Semenjak ini tahun ini kan tidak ada. Makanya itu, kalau itu pertanyaannya, lebih baik RRI memanggil yang tokoh-tokoh, seorang akademisi lah gitu, yang sejarah tentang itu, yang mengerti sejarah. Satu kan. Yang kedua, kalau boleh saya gambarkan sepengetahuan saya dari sumber saya. Kan harus begitu kan? Beda sumber, beda ini ya. Ya, karena dia belum ada patokan bukunya mana. Ya. Kapan mulai di Dong Jalu kan ada nggak bukunya? Makanya saya nggak berani. Tapi dari sumber saya begini, dari mulai sejarah pra Belanda itu, orang kayu kan sudah ada kan? Iya. Dulu ada di Dong Mahatur. Apa itu? Kampungnya Pak Okem menikah, penduduknya menikah dengan kampungnya Bintang. Itu kampung yang sana membawa grup Didong ke kampung ini, ke yang menikah, ya kan? Itu namanya Didong Mahatur. Begitu sebaliknya. Jadi ini bawa grup Didong, yang sana pun harus sedia. Karena dulu orang pergi pesta itu jalan kaki. Nggak pulang dari kampung tujuan. Iya. Jadi malamnya diadakanlah Didong Didong Mahatur. Ya. Ya kan? Entah itu dikatakan terus Jalu, yang mengatakan Didong Jalu itu kan bukan saya. Iya. Dari dulu kan? Dari dulu sudah ada gitu. Dan mungkin yang dimaksud penciptanya bahasanya bukan Didong Jalu tuh. Didong Mahatur dari kampung ini, umpamanya laki-lakinya yang mau menikah dengan perempuan di kampung sana. Pemudanya bawa Didong itu. Mungkin sebagian masyarakatnya yang bilang ini Didong Jalu. Sudah dianggap seperti itu. Didong Jalu. Kemudian lanjut. Seiring berjalannya waktu, kan ada Orde Baru setelah merdeka kan? Orde Baru sudah ada bapak saya di situ. Orde Baru itu dibuatlah satu panggung. Didong Jalu. Itu pun yang mengatakan Didong Jalunya mungkin masyarakatnya. Kalau pendiri Didongnya mungkin dia buat ini Didong berbalas pantun, Didong bertengke. Rakyatnya yang bilang Didong Jalu, kan? Nah terbawa lah kata-kata itu. Kemudian di masa Orde Baru itu ada panggung di masa Pak Soeharto, bapak saya udah ikut. Dulu kalau kan harus mensosialisasikan pemerintah kan, program pemerintah. Nah timbullah karangannya P4. Pernah dengar P4? Mungkin ini syairnya. Saya bawakan syairnya ya. Hoi kita murid niatan peraturan, somana P4 munuruhan jalan, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila dohama. Itu masanya di ada Pak Soeharto. Pak Soeharto. Jadi ceh-ceh yang di sini harus mendukung pemerintahan, dibuatkan satu panggung. Disitulah terjadi Didong pakai tiket tadi untuk membangun, menasah masjid, sekolah, segala macam, membantu pemerintah. Jadi betul apa yang dibilang oleh Ceh Kemara Pak Okem, Didong itu pernah berkontribusi untuk membangun negeri gitu ya kan? Itu perubahan kapan ada Didong Jalu itu tanyakan aja ke sejarah ahlinya. Menurut yang saya ketahui dari sumber saya, enggak saya benarkan juga, karena dari sumber ini ceritanya ini, dari sumber sana ini tentu berbeda. Mungkin kalau ada 5 sumber, 5 berbeda gitu, maka bukan kapasitas saya untuk menjawab itu secara detail. Baik. Asik nih kita ngobrol dari tadi Bang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita obrolkan ini menjadi sedikit pencerahan, mulai dari paradigma bahwa Didong Jalu ini dulunya begini, sekarang menurut kita gini, yang dan dari sumber yang berbeda-beda yang seperti Abang sebut tadi, berarti sudah seperti ini. Mungkin terakhir Bang, harapannya dari
Abang selaku bukan ketua ya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bandung Raya Provinsi Aceh, dan juga selaku Ceh Didong, harapan kita untuk seni Didong, Bang, kedepannya seperti apa? Silakan mungkin Bang Sapri Kumara dulu. Harapan kita untuk seni Didong ini. Harapan kita tentu besar dan optimis Didong itu harus ada sampai kapanpun. Dan sudah terbukti memang selalu ada. Didong itu penyajiannya, tempatnya berbeda-beda. Untuk pelaku seninya, kan? Kalau dulu ada panggung, pakai tiket, sekarang ada di pesta perkawinan. Dan di share melalui. Sekarang datang corona, tidak ada lagi di pesta perkawinan, ada di YouTube. Ya kan? Ada Didong virtual. Sekarang virtual kan berbeda-beda. Nah, kalau corona ini berakhir, saya optimis Didong itu akan menggema kembali di pesta-pesta perkawinan. Harapannya Bang kepada pelaku seni ataupun klub-klub Didong yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo ini. Harapannya tentu kan maju. Maju itu harus kita terjemahkan, berpikir out of the box gitu Bang, mungkin. Enggak, maju itu harus kita terjemahkan juga. Apa itu maju tentang Didong? Apa? Maju Didong itu pertama sering tampil kan? Sering ditampilkan. Kemudian tampil di daerah sendiri atau di provinsi atau di pusat atau di mancanegara. Itu terjemahan maju. Kan? Maju Didongnya itu ada dia. Selalu ada di daerahnya, selalu tampil di luar daerahnya, di pusat dan di luar negeri. Itu harapan kita kan. Nah, itu baru terwujud, harus sesuaikan zaman. Harus sesuaikan produksinya Ceh itu menyesuaikan dengan zaman. Baru penontonnya antusias. Nah, kalau zamannya sekarang harus ada tengkehnya, bahasanya harus modern, ya harus kita ikuti. Sesuaikan gitu. Sesuaikan. Siap. Nilai Didong itu kan tetap ada. Mugelum, bertepok, menyampaikan siar, agama, politik, seksual, budaya, ekonomi, pemerintahan. Sekarang pun kan itu masih ada kan. Berarti nilainya tetap ada. Nah, bahasanya harus menyesuaikan dengan bahasa sekarang, masa zaman sekarang. Kalau saya boleh ilustrasikan, kalau sekarang kita cerita Legen, mungkin penontonnya tidak seberapa banyak kan. Kalau kita bicara Blender, baru orang paham kan, mengerti. Jadi yang kita ceritakan yang sekarang. Boleh kita ceritakan sejarah, kan? Tapi sekarang udah mudah. Apapun yang kita lakukan kan tergantung penggemar kan. Betul. Kalau kita buat lagu A, mudah sekali berapa jumlah penggemarnya di YouTube kan. Jadi sekarang ada juri yang profesional Pak Oken. Ya, benar. YouTube ya. Kalau dulu kita bisa festival kadang jurinya begini, jurinya begitu. Sekarang sudah ada juri yang profesional, adalah penonton di YouTube itu bisa menentukan ini yang banyak penggemarnya. Kan sudah real kan? Jadi nggak bisa kita akui saya hebat atau Polan hebat ini. Nggak, jurinya lihat aja di YouTube itu. Itulah juri yang profesional. Saya tambahkan dulu. Apa harapannya untuk pelaku? Kalau itu kan secara global. Ya. Sekarang untuk pelakunya. Pelaku kan di dalam grup itu ada penepok, Ceh, pencipta. Ya kan? Ya. Nah, kami diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi anggota DPRK. Dimulai oleh Ayahanda M. Isa Arita. Dia di samping harapan, sudah pernah dia bantu seniman-seniman di Bandung Meriah itu melalui program kalau apa namanya itu ya, usulan dia lah. Usulan Ayahanda membantu seniman itu. Jadi di samping daripada harapan, sudah ada juga kontribusi langsungnya. Bukan hanya harapan saja. Tindakan sudah ada dari. Saya pun akan melanjutkan program itu.
Oke. Harapan saya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kontribusi langsungnya apa? Nanti kita tunggu. Oke, siap. Oke Bang, harapan kita kepada seni didong dan juga pelaku seninya sendiri, Bang. Saya berharap bahwasanya karena kita jadikan tradisi ini sebagai daging media sosial orang Gayo, harapan saya ya jangan sampai luntur ya dengan kemajuan zaman. Kemudian harapan saya juga kepada para seniman dan pelaku kemudian para anak-anak muda milenial terus menggali bahwa ini punya kita dan harus jebol ke dunia internasional. Harus secepatnya disosialisasikan. Nah, itu saja harapan saya. Kesenian tradisional milik Gayo, tapi persembahannya untuk dunia gitu Pak. Nah, ya, karena memang di didong itu lengkap syarat. Secara agama. Kenapa? Sudah bercerak ketuanya, assalamualaikum bla 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 bla. Kemudian didongnya pun ada uros, saya dari ini. Kemudian ada salam. Terakhir apapun yang dia sebut malam itu terakhirnya bersijinan. Jadi menurut saya tradisi lengkap. Sajian yang sangat lengkap itu yang ada di didong. Harapan saya ke depan kita gali bersama, kemudian bersama pemerintah terus menggali supaya kesejahteraan seniman-seniman didong ini ada dirasakan ya. Itu seperti itu saja. Baik Bang, terima kasih atas waktunya Bang Sapri Kumara selaku C Harita Muda dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bandung Meriah Provinsi Aceh, dan juga ada Bang Sarami Putra atau yang sering kita kenal dengan Bang Okem atau Onot Kemara gitu ya, selaku pelaku seni. Dan untuk itu pendengar, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktu Anda menyaksikan obrolan budaya persembahan RRI Net Takengon yang mengambil tema tentang seni didong. Mudah-mudahan seni budaya yang berada di Tanah Gayo pada khususnya dan seni budaya di Indonesia pada umumnya tetap berjaya dan tetap dilestarikan. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.